Mulai dari hal-hal kecil, challenge diri kita tuh yang kecil-kecil dulu. Kita kan ibaratnya pekerjaannya bukan pasti setiap hari gitu. Tidak ada tempat untuk alasan bagi orang yang mau maju. Tidak ada tempat orang yang mau maju tapi terus beralasan. Hai Coach Randy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Coach Randa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah dari berapa kali ya baru kita berkesempatan ya? Iya, dari kita kali ini. Sekian purnama. Akhirnya iya, ketemu betul. juga nih kita dari ya. Sebelum puasa nih kita nih bikin. Dari sebelum pandemi, jangan-jangan. Kayaknya ya. Coach, boleh dong sharing sedikit story-nya sebelum menjadi mentor di public speaking? Apakah langsung berkarir di sana atau gimana? Oke, jadi kalau melihat di kehidupan saya sebelumnya, saya justru jauh sekali nih dari public speaking, bagaikan bumi dan langit. Kenapa saya bilang begitu? Public speaking itu kan adalah panggung di depan banyak orang, percaya diri, berani gitu kan ya. Dan itu semua adalah bertolak belakang dengan kehidupan saya dulu. Berarti mungkin termasuk pribadi introvert kali gitu ya? Sangat. Introvert kronis, saking introvertnya, penakut luar biasa, tidak berani berbicara even untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya adalah hak. Contoh, saya masih kecil itu bahkan untuk meminta bahwa pakaian sekolah saya seragamnya udah kecil nih, perlu diganti. Saya nggak berani ngomong. Padahal dengan orang terdekat. Dengan orang terdekat. Atau saya harus bayar uang sekolah nih. Jadi kalau belum sangat terdesak, besoknya ujian dan harus bayaran, saya nggak berani ngomong. Saking penakutnya. Segitu kronisnya? Segitu kronisnya. Segitu tidak percaya dirinya, termasuk saya di kelas tidak pernah berani mengangkat tangan, menjawab pertanyaan, padahal saya tahu semua jawabannya karena secara intelektual, secara akademik saya pintar karena saya selalu juara. Tapi saya tidak pernah berani untuk mengangkat tangan, berbicara, menyampaikan pendapat, walaupun saya tahu, walaupun saya banyak pemikirannya. Nah itu sampai saya kuliah rasanya masih seperti itu, dan di kuliah lah banyak terjadi hal-hal yang cukup bertransformasi di dalam hidup seperti itu. Itu karena apa tuh Coach? Karena kepepet kah kondisinya atau karena atmosfer temennya itu ngajak untuk ekstrovert atau gimana? Mungkin perlu kita pahami bahwa kalau kepribadian ya berarti personality, dia kan akan lebih dan kurang cenderungnya begitu kan. Ya introvert ya akan selalu introvert. Oh nggak mungkin berubah? Nggak mungkin dia tiba-tiba jadi ekstrovert. Tapi dia berperilaku seperti ekstrovert pada kondisi dan tempat tertentu mungkin bisa di-create, bisa diciptakan gitu. Namun secara personality ya dia akan kecenderungannya begitu. Termasuk saya. Saya kalau Coach Nanda perhatikan, saya itu cukup introvert gitu. Namun dalam kondisi tertentu atau di panggung, di saatnya, di tempatnya, pada orang-orang tertentu, kita bisa berperilaku bahkan lebih dari orang ekstrovert gitu kan ya. Nah, apa sih yang terjadi? Sebenarnya yang saya yakini adalah setiap orang itu punya kekuatan ya. Hanya belum ketemu aja, belum terstimulus. Belum ketemu jalannya atau kesempatannya? Kesempatannya belum ketemu, jalannya belum ketemu. Jangankan kesempatan sama jalan, tahu sendiri bahwa kita punya kekuatan mungkin belum gitu kan. Nah, dia kan perlu terstimulus dengan boleh kondisi. Ya itulah yang orang bilang kadang-kadang kan kalau kepepet kan kita bisa jadi apapun. Pada saat dikejar anjing kan kita bisa jadi sprinter paling cepat kan. Nah itu kondisi kepepet gitu. Jadi bisa mengeluarkan kekuatan potensi seseorang atau ketemu dengan seseorang gitu. Atau misalnya mentor, coach gitu kan ya. Atau misalnya juga kita berteman dengan lingkungan-lingkungan tertentu yang akan menstimulus dan tiba-tiba kita
seperti menyadari dan kemudian keluar tuh potensi. Saya distimulus oleh orang-orang. Saya punya teman yang lebih dan kurang sama lah ya kondisinya gitu. Tapi teman saya ini, dia punya keinginan untuk jadi penyiar radio. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Padahal di kampung? Padahal di kampung. Padahal orang susah. Padahal lainnya saya menganggap dia lebih di bawah saya. Tapi maksudnya, hayalannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kebayang ya. Jadi sepertinya itu yang menstimulus saya. Gila, namanya Tony. Mungkin kalau dia sempat nanti nonton ya. Dia itu adalah orang yang cukup berarti dalam perjalanan karir saya gitu. Karena dari situ saya, gila anak ini orang kampung, tapi dia bisa kuliah di kampus negeri gitu kan ya. OB ibaratnya kan gitu kan ya. Tapi kok punya keinginan buat jadi penyiar radio. Saya merasa saya lebih secara fisik juga kayaknya gue lebih tinggi dari dia gitu kan ya. Lebih oke gue gitu misalnya ya. Tapi kok, nah dari situ kita kompetisi. Jadi saya terstimulus, oke. Di situ awalnya yang membuat saya saya juga mau jadi penyiar radio. Jiwa kompetisi saya kayaknya terstimulus oleh si teman saya. Selepas dari situ saya, saya harus nyoba nih radio Jakarta. Coach, sorry, kan kalau kita menerabas benteng kita tuh nggak mudah ya. Benteng kita yang tinggi, ya intro tuh nggak mudah tuh. Gimana sih maksudnya bisa nekat gitu, maksudnya meyakinkan, aduh wah ini aja lah, gitu, overexcited lah gitu ceritanya. Mungkin yang pertama, kita memang perlu ketemu stimulus tertentu ya. Apakah teman, orang kayak saya tadi tuh orang. Jadi termotivasi atau kita berkompetisi. Atau kita bertemu dengan kondisi yang mau nggak mau membuat kita harus gitu. Kayak kepepet kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, ya tadi kita punya mimpi yang terlalu tinggi mungkin ya. Itu juga bisa. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita keluar dari kondisi kita tuh ya, kalau menurut saya jangan mimpinya jauh tinggi, kemudian cari lingkungan yang men-challenge kita, yang support. Lalu kemudian mulai dari hal-hal kecil, challenge diri kita tuh yang kecil-kecil dulu. Jangan mau kayak saya tadi, maunya langsung jadi penyiar radio nomor 1 anak muda di kota saya. Padahal basic belum ada. Ya nggak mungkin. Berarti itu berawal dari mimpi ya, dan ketemu teman sefrekuensi. Iya, punya mimpi besar, punya lingkungan yang menstimulus ya. Artinya bukan teman dan lingkungan yang bikin nyaman aja ya, bukan itu. Tapi teman yang bisa membuat kita terstimulus untuk berubah, apapun caranya. Kita perlu ketemu lingkungan atau orang-orang yang membuat kita tuh maksudnya ter-challenge kayak, gila dia begini, masa gue enggak gitu. Atau kita kayak, atau enggak kan suka ada, gila dia cewek aja bisa, masa gue cowok nggak bisa. Kita tertantang, ter-challenge. Atau mungkin kita dalam kondisi yang disulitkan oleh kondisi saat itu, tapi justru membuat kita menjadi berkembang gitu. Nah, itu yang terjadi dengan saya, itu yang membuat kita berkembang. Coach, dari tadi ceritanya yang seru tuh ya, dari awal sampai sekarang. Nah, ada nggak sih, maksudnya gini, apakah pekerjaan yang sekarang itu menjanjikan gitu loh, dengan karir sebagai public speaking atau mantan penyiar radio itu, ada nggak sih future-nya, masa depannya gitu? Terus berdampak nggak dalam manajemen keuangan itu gimana? Di dunia public speaking, kalau kita memang seriuskan, kalau kita memang benar-benar mau terjun di situ, itu tuh sangat menjanjikan dan menyenangkan, gitu. Asal benar-benar serius, ditekuni. Kalau kita konsisten, jadi balik lagi apapun sih sebenarnya, kalau kita konsisten terus mengembangkan diri dan di manage dengan baik, itu akan sangat menjanjikan. Ya, dalam dunia public speaking, sebagai seorang MC misalnya, penyiar radio, atau seperti sekarang saya sebagai pengajar kan, apalagi itu kan harus di manage dengan baik, harus continue. Nah, kalau itu kita lakukan, itu sangat menjanjikan. Tapi mungkin pada saat kita MC misalnya, kita ibaratnya kan ini bukan pekerjaan tiap hari ya, bukan daily. Dan dia juga kadang-kadang datangnya tidak tiap hari kan.
kadang lagi banyak penuh, kadang lagi sepi jadi kosong, dan berpengaruh juga kepada keuangan. Kita kan ibaratnya pekerjaannya bukan pasti setiap hari gitu. Sebenarnya coach kalau ditabung ya anggaplah dia tahun pertama, tahun kedua sampai nanti 10 tahun dia berprofesi sebagai public speaking atau nggak MC atau apa, itu bisa menambah aset sebenarnya ya. Tetap dia bisa sebenarnya. Walaupun dia nggak kerja daily gitu loh sebenarnya. Iya, kembali ke orangnya ya. Bisa kok. Tuh. Jadi yang pernah saya alami juga, dapatnya gede tapi nggak jadi apa-apa, nggak ada aset. Ya karena suka gini yang banyak kita lihat itu masa mudanya itu tenar, tuanya prihatin. Nah, tadi saya bilang jangan sampai lupa diri, tiba-tiba udah 10 tahun menikmati menjadi apa, waktu habis nggak ada apa-apa termasuk aset. Iya. Betul. Itu paling enggak rumah. Kadang lubang-lubangnya di mana sih, coach? Biasanya fashion ya, atau di mana? Lubang-lubang keborosannya itu di mana? Ya lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Nafsu catat tuh teman-teman, gaya hidup. Ya, orang-orang di depan layar tuh adalah gaya hidup. Penyiar radio, public speaker itu kan satu, kita beralasan kita harus menampilkan yang terbaik sehingga mengeluarkan uang semahal mungkin. Padahal harusnya bisa di-manage. Itu satu. Dua, gaya hidup. Harus gaul ke sana, harus gaul ke sini. Healing sana, healing sini. Iya, healing sana, healing sini ya. Itu dulu yang saya lakukan ya. Mungkin tidak semua, tapi kebanyakan dari pengalaman saya, teman-teman saya dari tempat yang berbeda-beda, ya gitu. Apakah Coach Randy itu dari awal sudah memanajemen keuangan dengan baik atau ngalir aja? Secara khusus mungkin lebih ke ngalir aja, tidak memanage dengan serius, enggak. Jadi saya itu secara natural ada sedikit perhitungan dalam sikap, perilaku saya itu cukup berhitung orangnya. Nah, walaupun tidak memanage dengan serius ya, dengan perencana keuangan atau nggak ketat gitu ya? Nggak ketat, tidak sengaja, tapi saya cukup berhitung orangnya. Selalu berhitung dan segini, 10 itu cukup. Harus cukup, habis. 1 tetap bisa hidup. Nah, itu saya tuh, jadi saya pernah dalam kondisi mungkin normalnya 10, itu saya hidup tuh. Tapi saya pernah dalam kondisi 1 di Jakarta, ibaratnya dengan uang yang skalanya 1 lah. Saya harus bayar kos, kuliah, transport ke studio, tapi berlalu kok, bulan itu tetap hidup dan makan. Artinya terlewati. Berarti kan bukan besar uangnya. Bagaimana kita mengelolanya ya? Nah, mau dia cuma 500.000 sebulan waktu itu, wih, gue masih hidup loh, gue masih bisa berangkat ke studio loh, bisa. Walaupun uangnya 10 kali lipat dari itu, habis juga. Tapi nggak bisa dibilang gini juga ya, Kos. Karena ya kan orang laki susah ngatur uangnya, nggak kayak perempuan, telaten gitu. Nggak jadi juga patokan ya? Enggak, justru kalau saya rasa ya, mestinya laki-laki lebih bisa memanage keuangannya, harusnya seperti itu. Karena alasan untuk mengeluarkan uang lebih banyak tuh perempuan kayaknya lebih punya banyak alasan. Ya, kenapa banyak orang yang akhirnya pada masa tuanya kemudian malah nggak punya apa-apa? Iya, malah prihatin ya, nggak di-manage sih. Ya tadi, menikmati kesenangan saat itu, hedonitas. Iya, keberhasilan, kejayaan, tapi lupa even aset kan. Paling nggak aset yang simpel deh, rumah. Misalnya. Iya. Menurut saya rumah deh, lu rumah dulu deh. Betul. Ntar lu kenapa lu ada tempat gitu. Nggak numpang-numpang. Nggak ngontrak. Karena biaya sewa makin mahal. Iya, ya kan, kalau kalau kita nggak memaksa itu ya susah. Itu saya sepakat memanage. Menjanjikan lah ya, profesi ini di future tuh menjanjikan gitu, public speaking, MC. Bisa banget. Teman-teman saya masih banyak kok yang sampai sekarang, bahkan makin lama dia makin konsisten, makin bagus, makin capable, makin mahal. Satu lagi, kan Allah udah janji gitu, kita kan ada rezekinya masing-masing. Kita itu cuma perlu ketemu di mana sih tempatnya,
tempat kita tuh yang mana sih, kolamnya kita, ya udah itu aja. Kita wajib usaha, hasil Allah yang nentuin lah ya. Iya. Coach Randy, boleh dong dibagi tips-tipsnya agar kita nih yang baru mau menjadi follower sebagai public speaking atau MC atau misalnya penyiar radio, kasih dong kita tips-tipsnya bagaimana kita bisa sampai ke titik yang Coach Randy jalani, maksudnya sukses lah gitu sebagai mentor. Amin, insya Allah. Saya share pengalaman aja ya. Artinya yang pertama kita memang perlu mengenal diri kita, apa sih yang kita mau jadi apa dan untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu menguatkan, membenarkan cara berpikir, mindset kita. Harus positif kita. Ya? Iya, artinya kita perlu mengedepankan apa nih kekuatan kita. Jangan fokus kepada apa kelemahan. Hambatan. Justru cari ada potensi apa nih yang pada saat kita dalam kondisi yang low, tertekan, dia muncul gitu. Apa strong karakter kita gitu. Apa kekuatan kita. Oke. Lalu kemudian cari juga lingkungan yang bisa menstimulus kita. Kalau lingkungannya itu saja dan kita tidak bergerak dalam waktu yang lama, boleh kita cari deh lingkungan atau support system yang menstimulus. Kita perlu cari circle support system yang akan dia tepuk tangan, tapi dia akan memberikan petunjuk arah bahwa jalannya ke sana, bukan hanya tepuk tangan. Dia tepuk tangan, tapi dia akan kritis kepada kita. Ini yang baik, ini yang enggak. Dia tetap support kita, tapi dia men-challenge kita. Berikutnya, baru kita coba hal baru, coba sesuatu yang terfikir dan ingin kita coba. Jangan dihentikan, coba aja selama, coba itu kan nggak bayar ya. Coba aja selama kita masih bisa, mampu, dan punya waktu. Iya, betul. Dan yang berikutnya adalah in everyday kapasitas diri kita tambahkan. Gitu. Belajar, mencoba, berlatih hal-hal yang lain, atau di path yang sama, jalur yang sama, tapi terus ditambah, terus ditingkatkan. Sekali lagi, kesempatan itu dia akan datang. Dan ketika dia datang, kalau kitanya nggak siap, maka dia akan lewat begitu saja, sehingga kita tidak mendapatkan keberuntungannya. Melewati kita begitu saja. Melewati kita begitu saja. Kita cari kesempatan itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dan stop beralasan. Stop beralasan. Stop beralasan. Kalau mau alasan, setiap kita pintar beralasan. 1000 alasan bisa dicari. Just stop. Jangan beralasan. Mau apa? Berbuat aja, jangan beralasan. Jadi artinya tidak ada tempat untuk alasan bagi orang yang mau maju. Oke. Tidak akan maju, tidak ada tempat orang yang mau maju tapi terus beralasan. Nah itu aja, mau pilih mana? Kalau mau maju jangan beralasan. Kalau terus beralasan jangan mimpi mau maju. Teman-teman, demikian tadi bincang-bincang saya dengan mentor saya yang hebat, Coach Randy. Dari beliau, kita mendapat banyak sekali pelajaran yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman, khususnya saya sendiri, banyak termotivasi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi teman-teman yang mau mencoba profesi sebagai public speaking atau MC, penyiar radio. Mungkin teman-teman bisa mendapat insight dari bincang-bincang kita kali ini. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube-nya Coach Nanda.